Sampai nanti pukul 6 sore program ini masih hadir menemani ruang dengar di setiap ruang dengar sosial resminya. Ada 2 pertanyaan Bu Salim yang masuk di line WhatsApp-nya di Radio Luksus ya. Yes, Saya akan bacakan sembari nanti Bu Salim melanjutkan sharingnya. Ada Reni Hendrik di Palembang. Shalom Palembang. Yes. Bagaimana jika saya menyimpan rasa curiga kepada teman dekat saya? Apakah ini juga termasuk sampah? Saya curiga karena teman dekat saya ini bisa mendadak punya barang-barang mewah dan bagus dalam waktu yang berdekatan, padahal gaji sama dengan saya. Cara apa yang saya pakai untuk menyelesaikan hal ini? Pasti Mbak bisa menjawab sendiri atau Ibu bisa menjawab sendiri. Apakah ini sampah? Ya, karena begini, kita nggak bisa menilai orang seperti itu. Ya, itu seperti kita bukan cuma mencurigai, tapi kita menaruh pikiran negatif. Orang bekerja dengan gaji mungkin 1 juta dan mungkin dia mendapat barang-barang yang mungkin 10 juta harganya. Sebenarnya kita nggak punya nilai untuk bisa menilai orang seperti itu. Karena bisa jadi juga ada orang yang kasih dia sesuatu yang mungkin dia nggak perlu kerja atau dia nggak perlu beli dengan gajinya dia, tapi ada orang memberi. Nah, ada banyak cara yang memang orang bisa mendapatkan apa yang mungkin dia terima sekarang. Tetapi dari kita, kalau kita menilai seperti itu bagi saya itu kita belum dewasa rohani. Dan juga itu kita seperti punya pikiran yang negatif. Jadi kita harus, artinya cuek aja, mungkin orang yang punya ini, punya itu, it's okay. Kita harusnya juga positive thinking bahwa bersyukur. Mungkin dia saat tadinya nggak punya, sekarang dia punya. Jadi kita lebih mendewasakan pola pikir kita dalam melihat situasi seperti ini. Ya, karena saat kita mungkin ada rasa yang tadi itu seperti ada rasa iri hati tanpa kita sadar, saudara. Dan iri hati ini bisa membuat atau melukai diri kita. Yang jadinya nggak ada sampah, jadi ada sampah jadinya. Tadinya hati kita baik-baik saja, kita menaruh curiga itu seperti kita lagi tidak nyaman, dan itu seperti membuktikan bahwa kita tanpa sadar kita iri. Dan itu adalah sampah. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau kita punya hati sudah bagus, dijaga. Jangan menaruh pikiran yang salah. Kita baca sebentar firman Tuhan ini untuk kita bisa mengerti lagi dalam Mazmur pasal 37. Ya, karena mungkin kadang-kadang kita mengalami hal seperti ini tanpa kita sadar dan itu yang membuat kita jadi lemah. Mazmur 37. Kita akan baca ayat yang ke-7. Berdiamlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebentar. Saya baca di terjemahan yang lain. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Ya, karena orang yang mungkin juga melakukan tipu daya. Ini Tuhan sudah bilang. Ya, jadi jangan timbulkan rasa akhirnya kita marah, kita jengkel kan, gitu. Tapi dari mana ya, kok bisa? Nah, itu kan menimbulkan rasa marah. Tuhan bilang jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya atau karena orang yang melakukan tipu daya. Walaupun dia berhasil ataupun dia membuat tipu daya, kita jangan sampai ada timbul hati yang tidak nyaman, itu maksudnya. Ya, lalu ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Kalau panas hati apalagi muncul, nah ini jadi sumber kejanggalan, itu sampah yang paling membahayakan. Ya, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan membiarkan hati kita merasa gak nyaman saat lihat orang mungkin berhasil, saat lihat orang mungkin juga lakukan tipu daya muslihat. Jangan, walaupun kita tahu itu pun benar, dia melakukan tipu daya. Jangan sampai ada timbul rasa hati yang marah karena itu, jengkel karena itu kita yang rugi sendiri karena kita membiarkan sampah itu melekat dengan kita. Ya, Baik, lalu pertanyaan yang kedua atas nama Benyamin di Bogor, Bu. Shalom Bogor, ya. Shalom, Bu. Ya. Saya mau tanya apakah menyimpan marah dalam hati itu termasuk sampah? Saya tidak berani mengungkapkan marah saya karena yang saya marah kepada atasan saya. Gimana saya menyelesaikan hal ini? Terima kasih. Yes, thank you untuk kejujurannya.
sumber kejengkelan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kalau saudara tidak menguasainya, tadi kita baca di ayat-ayat itu ya, jangan marah, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Karena Tuhan tahu, kalau saudara membiarkan panas hati itu muncul, ada amarah-amarah yang tersembunyi, nah itu sumber kejengkelan namanya. Dan sumber kejengkelan itu yang akan merusak jiwa saudara. Kalau kita tetap membiarkan sumber kejengkelan itu membuat diri kita akhirnya tenggelam dan kita tidak punya solusi menyelesaikannya, saudara sedang membawa diri saudara masuk ke dalam satu area yang akhirnya merusak jiwa saudara karena kejengkelan tadi. Ya. Nah, mengapa orang bisa jengkel tadi macam-macam? Karena iri, karena nggak senang, karena nggak suka, kok gajimu tadi sedikit, kok sekarang kamu punya ini, punya itu, nah itu kan. Tanpa kita sadari, kejengkelan itu muncul karena kita sebenarnya menaruh perhatian atau pandangan kita yang salah. Gitu saudara. Ya. Jadi sumber kejengkelan itu ada 3 hal kita kenali sumbernya. Pertama kadang-kadang dari orang lain, ya tadi, apalagi orang itu kita mungkin gak senang, atasan kita mungkin, tapi kita gak senang. Ini orang lain. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga kadang diri sendiri. Bosnya bilang ayo kerja targetnya begini. Karena kita gak mencapai, kita jengkel dengan diri kita sendiri. Nah kalau ini jengkel sama bosnya, ya bahaya saudara. Harus dilepaskan. Ya, perlu diketahui bahwa berbagai penyebab sumber kejengkelan itu sebenarnya kita bisa menguasainya, menaklukkan kalau kita melepaskan satu aja, keakuan kita. Ini kan karena ada keakuan kita, ya kan? Jadi mari kita belajar humble. Kalau memang bosnya bilang A, ya kita coba ikut A. Kalaupun kita artinya merasa kita nggak bisa, kita gini, jangan stop untuk sebelum mencoba gitu. Kita coba dulu. Atau kita jadi bos. Di studio ada yang menyambut, atau kita jadi bosnya. Itu akan lebih enak. Jadi mari kita belajar rendah hati, ya. Dan saya percaya bahwa kita akan belajar mengerti bahwa hidup ini perlu ada perjuangan. Hidup ini perlu ada kerendah hatian supaya kita bisa melihat ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, karena orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan. Yes. Baik, Ibu, masih beberapa menit ke depan perjumpaan di Happiness Moment. Mungkin sekali lagi Ibu bisa kembali lanjutkan sharingnya, berikan kesimpulan dan juga nanti sekaligus menutup program ini dengan berdoa. Ya, tanpa sadar yang dibuang sama Pastor Paulus, yang Paulus bilang sampah, itu malah banyak diambil sama orang Kristen. Dia sudah buang, malah kita yang ambil. Ini bagaimana ya saudara? Jadi Paulus bilang begitu ya, semua kesombongannya intinya begitu saudara. Keakuannya itu dia buang. Lah kalau kita di dalam Tuhan harusnya jangan. Itu kan sudah dibuang oleh Paulus. Kenapa kita ambil lagi saudara? Jadi nggak cocok jadinya. Hidup untuk mengasihi Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, tapi kita masih bawa keakuan. Kita lihat orang berhasil, ada hati gundah gulana, ini pun adalah sebuah keakuan tanpa kita sadar saudara. Ya, karena kita nggak ingin orang berhasil lebih. Come on, Tuhan yang punya semua manusia. Si A berhasil, si B berhasil, kita harus berikan aplaus kepada mereka karena mereka bisa mencapai sesuatu, dan kita punya bidang atau bagian yang sudah Tuhan sediakan buat kita juga. Jadi kita harusnya bersyukur. Ini yang perlu kita berkembangkan wawasan pola pikir kita supaya kita nggak terjebak dengan pola pikir yang salah, akhirnya mendatangkan kesombongan dalam diri kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa Paulus ingin mengalami Tuhan. Apa yang menjadi keakuannya, ya, sedikit-sedikit aku, dikit-dikit aku dan aku semua, bahkan termasuk tadi jengkel itu, bahkan termasuk marah itu, bahkan termasuk negatif thinking tadi itu, semua itu kan keakuan. Itu dibuang sama Paulus, dan Paulus ingin tunjukin satu jalan bahwa dia ingin mengenal Tuhan lebih dekat dengan hatinya. Dia ingin tahu hati Tuhan lebih jauh sekali, dan ini yang perlu kita ambil, ini yang perlu kita kejar.
Mari sama-sama, biarlah pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh dengan baik, karena tidak ada sampah-sampah yang menghalangi. Kalau memang hari ini ada yang masih jengkel, ada yang masih nggak senang sama si A, si B, masih simpan dendam juga, masih rasa aku kok belum bisa lepaskan pengampunan, udah aku lupakan aja, itu belum mengampuni. Saudara, lupakan, itu bukan mengampuni. Jadi mengampuni adalah melibatkan kasih Kristus. Mari bangun diri saudara. Jangan biarkan sampah-sampah menghalangi saudara dalam pertumbuhan iman rohmu. Saudara paling tahu apa yang lemah saudara. Catat itu. Dan mulai minta Tuhan ambil. Dan apa yang lebih dari saudara, minta Tuhan perbaharui kembali. Dan buat saudara mengalami pendobrakan-pendobrakan roh. Memiliki kualitas karakter yang luar biasa. Menjadi seorang yang berbeda dengan orang lain. Karena saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan sangat baik. Haleluya. Kita akan berdoa, dan jika saudara merasa aku masih juga sudah kenal Tuhan tetapi masih menyimpan banyak keakuan, banyak sampah-sampah, mari belajar minta sama Roh Kudus bantu saudara untuk membuangnya, saudara ya. Dan kita mau belajar untuk tetap rendahkan hati, hidup kita bukan lagi kita, tetapi Yesus dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20 menjelaskan itu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang di dalam aku. Mari biarkan hidup saudara bertumbuh dengan sangat baik, karena tidak terhalang oleh sampah-sampah kehidupan daging yang membuat Anda akan jatuh. Kita bangkit, kita memuliakan nama Tuhan, kita berikan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkan program Happiness Moment, dimanapun kami berada. Kami berdoa malam ini, kami mau hancurkan segala ego kami, kedagingan kami. Kami lepaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Jika masih ada sampah-sampah kehidupan daging kami yang membuat kami nggak bertemu dengan baik ke arah Tuhan, kami berdoa malam ini, lepaskan kami dari semua yang jahat di dalam nama Yesus. Bahkan apapun yang kami tidak sadar kami lakukan, yang tidak memuliakan nama Tuhan, Tuhan ampuni kami. Hamba berdoa kekuatan roh turun ke atas kami semua. Taruh tanganmu atas kepala kami masing-masing, dan biarlah kami mendapat anugerah-Mu, mendapat pertolongan, anugerah kebaikan hati-Mu, untuk boleh kami diampuni dan dilayakan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami untuk berdiri teguh dalam panggilan-Mu, mampukan kami untuk memiliki roh yang menyala-nyala dalam Engkau, dan kerajinan kami memahami firman-Mu tidak akan kendor. Kami terus membaca, kami terus memahami, dan mau belajar, dan lagi dan lagi dan lagi. Ini hidup kami, ambil alih Tuhan. Kami buang semua sampah-sampah dunia ini, dan kami berkata di dalam nama Yesus, hidup kami dipakai, diberkati. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sedang sakit, mungkin yang sedang terbaring karena rasa sakit dari tubuh ini, kami berdoa juga Tuhan, saat hati mereka malaikat dengan Engkau, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka, karena mereka tidak menyimpan kepahitan, kebencian, amarah, semua dibuang. Dan biarlah mereka mengalami kesembuhan. Dan jika ada yang mungkin mengalami hari-hari ini roh yang suam-suam, roh yang mungkin tertekan, intimidasi, kami juga berdoa saat mereka ingin mengadakan hidup untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, maka saat ini mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Semua mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau berikan kami kemenangan dalam segala hal, dan berkatilah rumah tangga kami, berkatilah semua orang dalam keluarga kami masing-masing, berkati kota kami, berkati daerah kami, berkati bangsa kami, berkati pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, dibuat Tuhan berhasil, berkati pelayanan, berkati semua hal yang kami kerjakan. Engkau ada untuk kami melihat kemuliaan-Mu besar dan dinyatakan kepada kami. Engkau dipermuliakan. Kami berdoa untuk Love Jogja FM, Engkau juga memberkati Tuhan. Berkati semua teman-teman, saudara-saudara hamba-hambamu yang melayani di sini. Engkau pakai dengan cara ajaib, sehingga semua orang yang melayani boleh memberikan kekuatan roh kepada kami semua, dan kami boleh diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Berkati Pak Anton dan semua kru yang ada dalam pelayanan Love Jogja FM. Berkati semua orang yang mendengarkan program-program yang ada di dalam Love Jogja FM. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan. Kami percaya malam ini bahwa firman Allah jatuh ke tanah hati yang subur, siap dibangun. Engkau dipermuliakan di dalam kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Bu Salin.